Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil arsyil azim, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, yang tidak pernah putus, tidak pernah terhenti karunia Allah mengalir pada kita. Kalau kita menghitungnya tidak akan mampu untuk melakukannya. Semoga semua nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu kita jadikan sebagai sarana untuk meraih kemenangan, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kita salah gunakan sehingga nikmat tadi mendatangkan azab dan bencana kepada kita di dunia, terlebih lagi di negeri akhirat. Karena sebenarnya Bapak dan Ibu, apa yang Allah berikan kepada kita daripada nikmat, sesungguhnya itulah jalan kita menuju surga. Siapa yang Allah berikan kepadanya nikmat yang lebih dalam hal harta, maka sesungguhnya Allah sedang memberikan jalan kepadanya untuk masuk surga melalui harta itu. Melalui harta itu. Apabila Allah SWT memberikan kelebihan dalam hal ilmu kepada seseorang, umpamanya adalah seorang ulama, maka jalannya menuju surga adalah ilmunya, yakni dengan mengajarkannya kepada umat siang dan malam, dengan mendakwahkan kaumnya, dengan mentabligkan kepada masyarakat apa yang Allah berikan kepadanya daripada ilmu. Seorang hartawan, seorang milioner tidak akan bisa masuk surga hanya dengan beribadah 24 jam di masjid-masjid, lalu dia acuh tak acuh dengan keadaan orang-orang fakir dan miskin di sekitarnya. Dia tidak peduli ada banyak di sana saudara-saudaranya yang sedang merintih kelaparan, yang sedang bersedih karena himpitan ekonomi. Dia asik beriktikaf di masjid-masjid, dia asik bersimpuh
ya bertadarruf, padahal Allah telah berikan kepadanya kelebihan harta. Demikian pula seorang yang berilmu, ya, ketika dia sibuk dengan dirinya sendiri, menjalankan ibadah-ibadah secara ritual, lalu dia tidak peduli dengan umatnya yang sedang berada dalam kegelapan. Dia tidak peduli bagaimana dengan maksiat dan kemungkaran yang merajalela di sekitarnya. Maka ini tidak akan memperoleh jalan yang menuju surga. Masyarakat muslim dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Demikian pula seorang pemimpin. Pemimpin Allah jadikan jalan yang menuju surga adalah dengan mengurus rakyatnya. Mengurus rakyatnya, tidak ada jalan masuk surga bagi seorang yang Allah berikan jabatan. Allah angkat dia menjadi pemimpin di tengah hamba-hambanya, melainkan dengan mengurus rakyatnya dengan sungguh-sungguh. Hari ini kita lihat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, perbedaan yang sangat jauh ya, dengan pemimpin-pemimpin yang saleh di zaman dahulu. Kalau pemimpin-pemimpin kita yang saleh di zaman dahulu, bagaimana mereka siang malam memikirkan umat ini. Siang malam mereka bekerja, berkhidmat, melayani rakyatnya. Kalau negara sedang susah keuangannya, mereka ambil dari harta-harta mereka untuk mengurangi beban negara. Mereka jual tanahnya, mereka gadaikan tanah mereka, lalu uangnya diberikan ke negara. Kalau hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika negara sedang sulit ekonominya, maka laki-laki yang dibebani dengan berbagai pembiayaan, kenaikan adalah rakyat. Maka kaum muslimin dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, maka oleh karena itu yang melalui mimbar ini saya mengajak para pemimpin yang Allah anugerahkan jabatan kepada mereka agar mengurus rakyatnya siang dan malam, agar bersungguh-sungguh di dalam mengurus dan melayani rakyatnya. Karena itulah jalan Anda menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu dirahmati Allah, saya hampir saja tadi minta izin kepada Ustaz Bahad untuk tidak mengisi tausiah karena rasa-rasa agak meriang tadi karena sudah berjanji dan kemudian di rumah tadi tidak ada sinyal, akhirnya saya hadiri dan baru saya lihat apa kira-kira judul ceramahnya. Begitu habis sholat saya lihat di HP dari edaran itu, ternyata sesuai dengan jadwal tersebut judul ceramah subuh ini adalah cukuplah dengan yang halal saja. Itu judulnya rupanya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, hari ini banyak orang mencari yang haram. Mereka menduga ada penyelesaian ekonomi dalam yang haram. Ini adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Banyak orang ketika mereka mengalami himpitan ekonomi, susah keuangannya, mereka melarikan diri ke meja judi. Mereka terjun ke dalam perjudian, baik itu judi online maupun offline. Mereka menyangka bahwa ada solusi terhadap ekonominya di sana. Padahal
tidak Bapak dan Ibu. Allah SWT tidak pernah menjadikan solusi kepada hambanya dengan yang haram. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi terhadap ekonomi kita ketika susah dengan cara berjudi, tidak pernah. Siapa yang lari ke meja judi karena himpitan ekonomi, maka demi Allah tidak akan pernah selesai urusannya. Justru himpitan demi himpitan akan terus menghampirinya. Bencana demi bencana, beban demi beban akan terus datang kepadanya silih berganti kalau dia mencari solusi yang tidak dihalalkan oleh Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sangat miris hari ini, ya. Kita sangat miris hari ini. Bagaimana praktek judi online itu di mana-mana dipraktekkan, di mana-mana dipraktekkan. Apakah salah kami para ulama yang belum gencar menyampaikan, atau di mana salahnya? Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, demi Allah, tidak pernah Allah memberikan solusi di dalam yang haram. Tidak pernah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dia jauhi yang haram, dia jauhi segala larangan-larangan Allah, dia konsisten dengan ketaatan, maka yaj'al lahu makhraja. Allah akan adakan baginya makhraja, jalan keluar. Jalan keluar dari permasalahan ekonomi, jalan keluar dari permasalahan kesehatan, jalan keluar dari permasalahan karir dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjadikan solusi itu di dalam takwa ila Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi itu dalam yang halal. Tidak pernah Allah berikan solusi di dalam yang haram. Ini harus menjadi keyakinan kita semua Bapak dan Ibu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bantu kami para ulama untuk menyampaikan hal ini kepada umat. Karena suara kami terbatas. Suara kami terbatas. Sampaikan, mari kita saling bantu-membantu menyampaikan hal ini kepada umat. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita juga semakin bersungguh-sungguh ya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah cukupkan kita ya dengan yang halal. Ya Allahumma akfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal saja. Tak usah ya, yang haram. Wa aqnina bi fadlika amman siwak. Dan kayakanlah kami dengan karunia-Mu sehingga tidak butuh kepada selain Engkau daripada makhluk-makhluk. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Tinggal beberapa hari lagi. Apa yang telah kita peroleh dari Ramadan ke Ramadan? Sudah berapa puluh Ramadan yang telah kita lalui dalam hidup ini? Lalu apa yang telah kita peroleh dari Ramadan ke Ramadan, Bapak dan Ibu? Apa yang telah kita dapatkan seiring dengan berjalannya waktu kita
seiring dengan berkurangnya jatah hidup kita, apa yang telah terjadi pada diri kita, seiring dengan semakin dekatnya derap langkah kita ke liang-liang kubur kita. Adakah kita telah mengalami peningkatan iman dan takwa? Adakah akhlak kita semakin mulia? Adakah hati kita semakin bersih dan suci? Adakah hati kita semakin sehat? Adakah jiwa kita semakin bening? Atau tidak ada perubahan pada diri kita, barangkali hanya secara fisik saja. Yang dulunya kita muda sekarang menjadi tua. Yang dulunya kita tampan sekarang sudah menjadi keriput. Yang dulunya rambut kita hitam sekarang sudah menjadi beruban. Yang dulunya gigi kita lengkap sekarang rontok satu demi satu gigi kita. Kalau hanya itu yang terjadi perubahan pada diri kita, alangkah ruginya kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Maka mari kita sama-sama banyak-banyak melakukan perenungan-perenungan, banyak-banyak melakukan muhasabah pada diri kita sendiri. Kalau kita memang serius ingin meraih ketakwaan, ingin menjadi orang yang beruntung, ingin menjadi orang yang meraih kemenangan di bulan Ramadan ini, kita harus melakukan upaya-upaya yang serius untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, mungkin kita perlu merenung apa kira-kira sifat-sifat yang buruk yang masih ada pada diri kita. Apa kira-kira sisi-sisi negatif yang masih melekat dalam diri kita. Barangkali kita masih memiliki sifat sombong, keberatan ketika dinasehati, merasa hina ketika diajari, merasa rendah ketika didakwahi. Apakah kita masih memiliki sifat dengki, merasa sedih melihat kesuksesan orang lain, menderita batin ketika orang lain memperoleh nikmat, senang ketika orang lain gagal? Apakah kita masih senang apabila orang lain gagal? Kalau kita gagal, maka kita juga ingin orang lain gagal. Kalau kita tidak sukses, maka kita ingin orang lain juga tidak sukses. Ini kalau masih ada perasaan-perasaan seperti ini, maka mari kita bersegera untuk membenahi jiwa kita. Kita benahi jiwa kita sebelum terlambat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Apa yang telah terjadi dalam sifat kedermawanan pada diri kita? Apakah telah meningkat sifat dermawan kita, atau juga dari masa ke masa seperti itu tidak ada peningkatannya? Bagaimana dengan emosional kita? Apakah kita semakin mampu meredamnya? Bagaimana dengan amarah kita? Apakah amarah kita sudah semakin melunak, sudah semakin mendingin? Bagaimana dengan sifat dendam yang barangkali ada pada diri kita? Apakah kita masih suka menyimpan dendam? Ataukah jiwa kita, hati kita telah dipenuhi dengan
sifat memaafkan, sifat kasih sayang dan merahmati. Banyak-banyak kita merenung Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kalau kita memang ingin serius, ingin menjadi orang-orang yang sukses dan meraih kemenangan, tausiah ini tidak bukan adalah saya tunjukkan kepada diri saya sendiri Bapak dan Ibu. Untuk diri saya sendiri juga yang masih sangat lemah, masih sangat kotor jiwanya, masih sangat jauh daripada pengamalan yang sempurna. Walaupun dengan apa yang saya sampaikan sendiri, namun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga walaupun sisi-sisi negatif tadi masih ada, setidaknya ada pengurangan yang pasti. Sisi-sisi positif kita ada peningkatan yang signifikan. Itu harapan kita semua. Mudah-mudahan ada faedahnya tausiah ini kepada kita semua. Segala yang salah dan janggal mohon kiranya dapat dimaafkan. Apa yang keliru itu adalah karena kebodohan dan kelemahan saya sendiri. Kepada Allah SWT saya mohon ampun dan mohon kiranya diluruskan. Dan kemudian saya tutup dengan kalimat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum